semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan semangat dalam menjalani perkuliahannya. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas chapter 1 dan chapter 2, yaitu pengenalan SPSS dan grafik. Di video ini nantinya akan ada teori singkat dari kedua chapter dan juga ada praktek di SPSS. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai ya teman-teman ke chapter 1, pengenalan SPSS. Apa sih itu SPSS? SPSS adalah salah satu program atau software komputer yang digunakan untuk analisa statistika. Jadi, awalnya SPSS merupakan singkatan dari Statistical Program for Social Science. Namun, seiring perkembangannya, penggunaan software ini semakin meluas. Jadi, tidak hanya untuk ilmu sosial saja, tetapi berkembang menjadi Statistical Product and Service Solutions, di mana digunakan untuk berbagai keperluan dan aplikasi teknik statistik. Nah, SPSS ini nantinya akan kalian pakai loh untuk mengerjakan skripsi dalam hal mengolah data. Ini tampilan awal dari SPSS. Ini bisa kita close. Nah, di bagian kiri paling bawah ada data view dan data variabel. Saya akan jelaskan terlebih dahulu dari variabel view dulu ya teman-teman. Variabel view terdiri dari beberapa kolom, mulai dari name, yang ini, sampai role. Name itu adalah nama variabel yang kita buat. Dalam pemberian nama variabel, itu di SPSS tidak boleh ada spasi ya teman-teman. Jadi, untuk antisipasinya adalah kita menggunakan underscore. Type. Type itu untuk menentukan tipe variabel, panjangnya data, dan juga jumlah angka di belakang tanda pemisah desimal. Nah, kalau bisa lihat ada numerik, ada koma, ada dot, dan sebagainya. Ini akan saya jelaskan secara singkat, namun untuk lebih detailnya kalian bisa lihat di modul. Itu udah lengkap di modul semuanya. Oke, numerik itu data variabel berupa angka tanpa pemisah ribuan. Jadi polos, tanpa tanda titik, tanpa tanda koma. Misalkan 5.000. Jadi kita tinggal isi aja 5000. Nah, untuk yang koma itu adalah data variabel di mana angka dengan tanda koma sebagai pemisah ribuan. Jadi, contohnya 5.000. 5,000 dan biasanya di belakangnya itu adalah titik, nolnya ada 2 di belakang. Kemudian untuk yang dot, itu data variabel berupa angka dengan tanda titik. Untuk penulisannya sama seperti yang koma, cuman bedanya ini pakai tanda titik, bukan pakai tanda koma. Kemudian ada scientific notation. Itu data variabel di mana menggunakan E atau D sebagai tanda eksponensial. Jadi misalkan kalian lihat di pelajaran matematika kan ada ya teman-teman 2,8 dikali 10 pangkat 6. Nah itu kalau di SPSS tulisannya menjadi 2,8E plus 06. Untuk yang det itu data variabel berupa tanggal di mana bisa dipilih sesuai dengan format yang kita mau. Untuk yang dolar itu data variabel berupa angka dengan tanda dolar. Untuk custom currency itu data variabel di mana angka dengan format mata uang yang kita mau. Jadi selain dari si dolar itu. Kemudian ada string. String itu adalah data variabel berupa huruf, di mana maksimalnya adalah 255 karakter. Kemudian ada with.
With itu untuk menentukan besarnya angka atau huruf yang digunakan. Misalkan kalau kita isi 5 with-nya, berarti di name-nya itu kita hanya bisa isi 5 huruf saja. Kemudian ada desimal. Desimal ini untuk memberikan banyaknya angka di belakang koma untuk memisah ribuan berupa titik. Selanjutnya ada label. Label ini diisi dengan variabel name yang akan kita beri label. Misal, contohnya adalah jenis kelamin. Kemudian ada value. Value ini digunakan untuk variabel yang datanya berupa nominal dan ordinal. Apa sih itu nominal dan ordinal? Nominal itu kategori suatu subjek atau hanya berupa penjelasan. Jadi contohnya adalah bulan Januari. Nah, bulan itu adalah name-nya. Kemudian kalau ordinal itu adalah ranking terhadap suatu kategori atau bisa dikatakan dia punya tingkatan. Nah, contohnya itu misalkan tingkat kepuasan konsumen. Nah, terdiri dari ada puas, sangat puas, tidak puas. Atau contoh lain misalkan tingkat pendidikan. Ada SD, SMP, SMA. Kemudian selanjutnya ada missing. Missing digunakan jika ada angka tertentu yang tidak ingin dimasukkan ke dalam perhitungan statistik. Nah, kemudian itu ada sampingnya ada columns. Columns itu adalah untuk menentukan besarnya kolom variabel. Nah, lebar kolomnya maksimal adalah 255. Kemudian ini ada rata kiri, rata kanan, atau tengah. Kemudian ini juga ada ordinal dan nominal. Ini sesuai dengan yang sudah saya bahas di value ya tadi. Nah, selain ordinal dan nominal, ada satu lagi yaitu scale. Scale itu adalah berupa angka atau numerik dengan skala interval atau rasio. Oke. Nah, untuk yang roll ini jarang digunakan, jadi bisa kita lewatkan. Setelah kalian sudah tahu fitur-fitur apa saja yang ada di SPSS, sekarang kita akan masuk ke materi yang ada di chapter 1, yaitu distribusi frekuensi. Di chapter 1 ini, kalian akan diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi sekaligus juga dengan grafik histogramnya. Sebelum teman-teman membuat tabel distribusi frekuensinya, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Hal yang harus kalian terlebih dahulu ketahui adalah cara mencari jumlah kelas dan juga cara mencari interval kelas. Untuk mencari jumlah kelas, rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. K sama dengan jumlah kelas dan N adalah jumlah sampel. Kemudian, untuk mencari interval kelas, dengan cara atau dengan rumus C sama dengan dalam kurung XN dikurang X1 tutup kurung per K. Di sini C adalah interval kelas, XN adalah nilai observasi terbesar atau bisa disebut dengan nilai maksimum, X1 adalah nilai observasi terkecil atau bisa disebut dengan nilai minimum, per atau bagi K, yaitu jumlah kelas. Setelah kalian mengetahui mengenai SPSS, fitur-fiturnya seperti apa, dan juga rumus yang akan kita pelajarin di chapter 1 ini, sekarang kita akan melakukan prakteknya. Nah, prakteknya itu kita menggunakan latihan 1 dari modul halaman 10. Di latihan 1 ini, kita disuruh untuk membuat tabel distribusi frekuensi dan juga histogramnya. Sehingga seperti perkataan saya sebelumnya, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus
mencari jumlah kelas dan juga interval kelasnya. Nah, untuk jumlah kelas, rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Nah, N itu adalah jumlah sampel. Di latihan 1 itu sudah dikasih tahu bahwa sampelnya adalah 100. Nah, kalau misalkan di soal itu belum dikasih tahu berapa sampelnya, kalian bisa lihat di file Excel-nya. Nah, di file Excel ini di latihan 1 yaitu file nutrition. Nah, di sini sudah terdapat 100 sampel di dalam Excel tersebut. Jadi, untuk perhitungannya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 100. Hasilnya adalah 7,644. Nah, untuk jumlah kelas, walaupun hasilnya koma, itu akan selalu dilakukan pembulatan ke atas, sehingga K sama dengan 8 hasilnya. Setelah kita sudah mencari jumlah kelas, maka selanjutnya adalah kita harus mencari interval kelasnya. Rumusnya adalah C sama dengan dalam kurung XN dikurang X1 tutup kurung per K. Nah, di sini untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum, kita bisa cari secara manual. Jadi, dari data Excel itu dicari mana yang angka paling kecil, mana angka yang paling besar. Tapi, bisa juga kita pakai SPSS. Nanti akan saya ajarkan untuk mencari nilai maksimum dan minimum menggunakan SPSS. Sekarang anggap aja kita cari secara manual. Nah, setelah dicari secara manual, diketahui bahwa nilai maksimumnya atau nilai terbesarnya dari file Excel tersebut, dari data tersebut adalah 590 dan nilai terkecilnya adalah 50. Jadi C sama dengan dalam kurung 590 dikurang 50 tutup kurung per 8. Sehingga hasilnya didapat 67,5. Nah, tidak hanya untuk jumlah kelas yang dibulatkan ke atas, interval kelas juga harus dibulatkan ke atas, sehingga C sama dengan hasilnya adalah 68. Tidak hanya untuk jumlah kelas yang dibulatkan ke atas, interval kelas juga harus dibulatkan ke atas, sehingga C sama dengan hasilnya adalah 68. Setelah kita sudah mencari tahu jumlah kelas dan interval kelasnya, sekarang kita bisa buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, tabel distribusi frekuensi itu terdiri dari 3, yaitu kelas, nilai, sama frekuensi. Nah, tadi kita udah dapet kalau jumlah kelasnya itu 8, interval kelasnya itu 68. Dan nilai minimum atau nilai terkecilnya adalah 50. Nah, berarti kita bisa buat batas kelasnya. Untuk kelas 1 pasti dimulai dari nilai yang paling terkecil. Nah, di sini udah dikasih tahu yaitu 50. Nah, kenapa bisa 117? Di sini ada caranya, yaitu nilai minimum ditambah interval kelas kita 68 dikurang 1. Jadi 50 ditambah intervalnya 68 yaitu 118, kemudian kita kurangin 1 sehingga 117. Untuk kelas 2 itu dimulai dengan penjumlahan dari 117 ditambah 1. Jadi untuk kelas 2 dimulai dengan 118 sampai 185. Didapat dari 118 ditambah 68 dikurang 1. Nah, untuk kelas 3 sampai kelas 8 caranya sama.
Nah, untuk kelas 3 di sini udah ketemu yaitu 186 sampai 253. Kemudian kelas 4 254 sampai 321. Untuk kelas 5 dimulai dari 322 sampai 389. Kelas 6 dimulai dari 390 sampai 457. Kelas 7 458 sampai 525. Dan kelas terakhir yaitu kelas 8 dimulai dari 526 sampai 593. Setelah kita udah tahu batas kelasnya itu berapa dari kelas 1 sampai kelas 8, sekarang kita menghitung frekuensi. Nah, frekuensi ini bisa dihitung secara manual. Tapi kalau datanya dikit sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau datanya banyak, itu kasihan di kaliannya. Jadi, saya akan ajarkan kalian untuk cari frekuensi menggunakan SPSS supaya lebih mudah dan juga lebih cepat. Ini adalah data Excel yang akan kita gunakan untuk mengerjakan latihan 1. Jadi kalian nanti cari file Excel dengan nama filenya yaitu nutrition. Nah, di sini aku mau ingetin teman-teman, kalau untuk Excel ini, yang saya blok ini di-clear ya teman-teman. Jadi ini nggak dipakai angkanya. Nah, yang ini, yang di bawah, itu juga dihapus ya teman-teman. Nah, kalau udah dihapus, nanti kalian tinggal save lagi aja. Sekarang kita akan melakukan praktek menggunakan SPSS. Pertama-tama, kita akan mengimpor data terlebih dahulu untuk dipakai di SPSS. Nah, sesuai dengan modul latihan 1, dibilang bahwa kita menggunakan file nutrition. Jadi, kita import data dengan mencari data file nutrition. Cara untuk mengimport datanya itu adalah kita ke file, open, data. Nah, kalian cari file Excel di mana kalian simpan. Di sini saya simpan di folder data statistika. Sesuai dengan folder yang udah saya taruh di dalam Teams. Nanti kalian cari, terus di file of type-nya itu mesti SPSS. Karena datanya itu adalah Excel tadi, jadi kita harus ubah jadi Excel. Nah, ini filenya udah ketemu. Setelah itu kita klik open. Nah, tadi di Excel itu kan ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Karena datanya itu cuma ada di sheet 1, dan emang itu aja yang kita pakai, jadi ini sheet 1, setelah itu kita klik OK. Nah, datanya udah keluar. Nah, di sini kan ada V3, V4, V5. Nah, ini kan kosong. Jadi kita clear aja dengan kita menuju ke variabel view. Terus blok nomor 3 ini, klik kanan, clear. Terus sama juga caranya, klik kanan, clear. Nah, kita balik lagi ke data view. Kalau datanya sudah muncul, maka selanjutnya kita akan mencari nilai minimum dan nilai maksimumnya. Dengan cara kita ke Analyze, Descriptive Statistik, kemudian pilih Descriptive. Nah, yang V2 ini kita pindahin ke variabel, kemudian kita pilih Option, kemudian kita unchecklist standard deviation. Kemudian kita juga unchecklist mean.
Kemudian kita pilih continue dan oke. Nah, di sini keluar bahwa nilai minimumnya adalah 50 dan nilai maksimumnya adalah 590. Sama ya kayak tadi kita hitung manual. Setelah kita udah tahu nilai minimum dan nilai maksimumnya berapa, sekarang kita balik ke data. Nah, kita akan mencari frekuensi. Cara mencari frekuensi itu kita ke transform, record into different variable, P2-nya kita pindahin ke samping kanan, kemudian di output variable bagian name kita tulis kelas. Kemudian change, pilih old and new values, kemudian pilih range, masukin batas yang tadi kita buat. Nah, di sini kelas 1 itu 50 sampai 117. Kemudian di sini isi kelas 1. Terus kita add. Terus kelas 2 itu 118 sampai 185. Ini kelas 2 add. Untuk kelas 3 sampai seterusnya itu sama caranya, tinggal dimasukin aja. Nah, kalau sudah terisi semua, kalian cek lagi. Mana tahu ada yang terselip atau apa, kalian cek biar lebih benar. Nah, di sini 50, 117, 118, sampai 185, 186 sampai 253, 254 sampai 321, 322 sampai 389, 390 sampai 457, 458 sampai 525 dan 526 sampai 593. Udah benar ya, teman-teman? Nah, kalau udah kita continue. Oke. Nanti outputnya keluar. Oke. Nah, belum sampai di situ, kita balik lagi ke datanya. Nah, untuk memunculkan tabel frekuensinya, itu kita ke Analyze, Descriptive Statistik, pilih frekuensi. Nah, tadi kita kan buat kelas ya. Nah, kelasnya udah muncul nih. Tuh, udah muncul. Kemudian di sini kelasnya kita pindahin ke sebelah kanan. Checklist display frekuensi tabel. Nah, ini kan udah di checklist. Jadi kita nggak usah apa-apain, diamin aja. Terus kita pilih oke. Nah, udah keluar outputnya. Di sini untuk kelas 1 frekuensinya 1, kelas 2 frekuensinya 12, kelas 3 frekuensinya 30, kelas 4 itu frekuensinya 13, kelas 5 itu frekuensinya 17, kelas 6 frekuensinya 7, kelas 7 frekuensi 16, dan kelas 8 frekuensinya 4. Sama ya kayak di PPT. 1, 12, 30, 13, 17, 7, 16, 4. Nah, totalnya adalah 100. Oke. Nah, setelah udah kita cari frekuensinya dan udah keluar juga tabel frekuensinya, sekarang kita akan coba untuk grafik histogramnya dengan cara kita ke Analyze, Descriptive Statistik, pilih frekuensi. Nah, karena tadi kita udah gunain, jadi kita reset dulu. Kemudian kita pindahkan kelas ke sebelah kanan. Kemudian kita pilih chart.
Terus checklist histogram, kemudian checklist show normal curve on histogram, kemudian pilih continue dan oke. Ditunggu sebentar, nanti outputnya akan keluar. Nah, di sini udah keluar ya teman-teman histogramnya. Setelah grafik histogramnya itu udah keluar, nah biasanya kalian itu harus salin jawabannya itu ke kertas. Jadi kalian tuh tidak buat di SPSS doang, tapi kalian harus tulis kembali jawabannya itu di kertas. Nah, apa aja sih yang ditulis di kertas? Biasanya untuk frekuensi itu kalian tulis jumlah kelas. Itu kalian harus tulis beserta dengan rumusnya. Kemudian interval kelas juga harus ada rumusnya juga. Kalau bisa selengkap mungkin kalian tulisnya. Terus tabel frekuensi itu juga kalian tulis, dibikin aja dalam bentuk tabel seperti ini, kelas, nilai, frekuensi, terus ditulis K-nya itu berapa, C-nya itu berapa, nilai minimumnya itu berapa, nilai maksimum itu berapa juga boleh ditulis. Kemudian untuk terakhir itu kalian harus buat grafiknya. Nah, untuk buat grafik, kalian lebih baik bikin grafik selengkap mungkin. Jadi, di samping ini kan ada mean, standard deviation, sama jumlah sampelnya itu berapa. Nah, itu kalian tulis aja. Bikin selengkap mungkin. Oke, cara simpannya itu adalah klik file, save as, kemudian misalkan saya mau simpannya itu di data D. Sebisa mungkin kalian simpan di data D, terus misalkan namanya itu adalah, nama filenya adalah jawaban soal latihan 1. Nah, dipastiin kalau ini tipenya adalah .save ya teman-teman. Kalau udah, kalian klik save. Nah, nanti akan ke save, udah. Terus untuk outputnya juga kalian save ya teman-teman. Caranya itu klik file, kemudian save as. Nah, kalian cari, saya mau di data D. Nah, jadi nama file boleh sama, jawaban soal latihan 1. Nah, untuk output itu harus type-nya itu adalah .spv. Oke, teman-teman, kalau udah kalian save. Kalian udah save, jadi kalian kalau udah tersave, kalian boleh keluar dari SPSS-nya, langsung klik close aja juga nggak apa-apa. Oke, materi chapter pertama ini udah selesai. Sekarang kita masuk ke chapter 2, yaitu grafik. Secara umum, grafik yang dibuat oleh SPSS dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah summarize for group of cases. Itu adalah grafik menampilkan data untuk grup tertentu dalam sebuah variabel. Kemudian yang kedua adalah summarize of separate variable. Itu adalah grafik menampilkan data untuk tiap variabel yang terpisah sebagai perbandingan. Dan yang ketiga adalah value of individual cases, di mana grafik menampilkan data untuk setiap case atau setiap kasus secara individual. Kemudian grafik itu ada grafik batang, ada grafik garis, dan ada grafik lingkaran. Untuk grafik batang atau bar chart itu disajikan dalam 3 bentuk grafik lagi, yaitu simple, cluster, dan stick. Kemudian untuk grafik garis itu terbagi lagi menjadi 3 juga, yaitu simple, multiple, dan drop line. Dan grafik lingkaran atau pie chart itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu summarize for group of cases, summarize of separate variable, dan value of individual cases. Nah, ini semua kalian bisa baca lebih detail lagi di modul. Supaya video tidak terlalu lama, jadi saya cuma jelaskan secara umumnya saja. Sekarang kita langsung masuk ke latihan chapter 2, yaitu kita akan bahas latihan 2 halaman 20. Nah, di sini untuk latihan 2, soalnya ini kurang lebih menjelaskan terkait grafik penjualan dari Springbed, di mana Springbed ini terdiri dari King, Roman, dan juga dari Floren.
Nah, di soalnya itu disuruh yang pertama adalah tabel yang menggambarkan bulan dan penjualan dari ketiga merek Springbed, Medtime Group, dan yang kedua adalah grafik batang berganda untuk penjualan ketiga merek Springbed Medtime Group bulan 1 sampai bulan 7, dan yang ketiga itu ada grafik garis untuk penjualan merek Roman bulan 1 sampai bulan 7, dan yang keempat adalah grafik garis berganda untuk penjualan ketiga merek Springbed Medtime Group bulan 1 sampai bulan 7, dan yang terakhir itu kelima kita disuruh buat grafik lingkaran penjualan merek King bulan 1 sampai bulan 7. Sekarang kita mulai kerjain dulu dari yang pertama. Di sini pertama disuruh buat tabel yang menggambarkan bulan dan penjualan dari ketiga merek. Nah, di sini saya sudah buat di mana ada bulan, ada King, ada Roman, ada Floren. Nah, bulan ini dari bulan 1 sampai bulan 7. Kemudian untuk King, bulan 1 sampai bulan 7 kita bisa lihat dari grafik, di mana di grafik untuk King bulan 1 itu adalah 200, bulan 2 itu 150, bulan ketiga 250, bulan keempat 100, bulan kelima 150, bulan keenam 250, dan bulan ketujuh 300. Untuk yang Roman, nah yang Roman itu yang bagian tengah, itu bulan pertama adalah 150, bulan kedua 200, bulan ketiga 250, bulan keempat 300, bulan kelima 300 juga, bulan keenam 250, bulan ketujuh 350. Dan untuk yang Floren, bulan pertama itu adalah 150, bulan kedua itu 100, bulan ketiga itu 50, bulan keempat itu 250, dan bulan kelima itu 200, bulan keenam 250, dan bulan ketujuh yaitu 300. Nah, ini udah menjawab dari soal yang pertama. Sekarang kita ke soal yang kedua, yaitu kita disuruh untuk buat grafik batang berganda di mana penjualan untuk ketiga merek Springbed dari bulan 1 sampai bulan 7. Untuk caranya, kita ke Graph, kemudian Legacy Dialog, kemudian kita pilih bar. Kita pilih bar karena di sini adalah grafik batang. Kemudian kita pilih stack karena grafik batang berganda. Kemudian di data insert areanya kita pilih value of individual cases. Kemudian kita klik define. Nah, di sini diberitahu bahwa untuk penjualan ketiga merek, berarti King, Roman, Floren itu dipindahin ke bar represent. Kemudian di kategori labelnya kita pilih variabel, kemudian kita pindahkan bulannya. Nah, setelah itu kita klik titles. Nah, untuk title yang pertama bisa kita tulis penjualan Springbed. Kemudian untuk di line 2-nya untuk periode bulan ke-1 sampai 7. Kemudian kita continue dan oke. Nah, nanti gambarnya keluar, ditunggu. Nah, grafiknya udah keluar. Oke, berarti untuk soal kedua itu udah selesai. Sekarang kita ke soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga adalah grafik garis untuk penjualan merek Roman dari bulan 1 sampai bulan ke-7. Caranya adalah kita ke grab lagi, kemudian legacy dialog, pilih yang line karena grafik garis. Kemudian karena ini cuman untuk Roman, berarti cuma satu, kita pilih yang simple. Kemudian di data in chart-nya kita pilih yang value of individual cases.
Kemudian kita klik define, kemudian kita pindahkan roman, kemudian untuk kategori label kita pilih variabel, kemudian kita pindahkan bulannya. Kemudian kita klik title. Nah, di line satunya kita tulis penjualan roman. Untuk line 2-nya kita tulis periode bulan ke-1 sampai 7. Kemudian kita continue dan oke. Nah, ini grafiknya udah keluar. Oke, untuk soal 3 itu udah, sekarang kita ke soal yang keempat. Di soal keempat yaitu kita disuruh buat grafik garis berganda untuk penjualan ketiga merek Springbed. Caranya adalah masih sama, kita ke Grab, kita ke Legacy Dialog, terus kemudian ini adalah grafik garis. Jadi kita pilih line, kemudian grafik garis berganda. Jadi kita pilih yang multiple. Kemudian untuk data in chart-nya itu kita pilih yang value of individual cases. Kemudian kita pilih define. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk ketiga merek Springbed. Berarti King, Roman, dan Florence kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian untuk kategori labelnya kita pilih variabel dan kita pindahkan bulannya. Kemudian kita klik title. Nah, di line 1 itu kita tulisnya adalah penjualan Springbed. Misalkan aja ya nih teman-teman. Terus line 2 ini adalah tulisannya bisa kita tulis periode bulan ke-1 sampai 7. Kemudian kita continue dan oke. Nah, grafiknya muncul ya teman-teman. Oke, untuk soal keempat itu udah selesai. Sekarang kita ke soal yang kelima. Untuk soal yang kelima itu adalah grafik lingkaran penjualan merek untuk yang King saja dari bulan 1 sampai bulan ke-7. Caranya adalah kita ke Grab lagi, Legacy Dialog, terus kemudian kita pilih Pie karena grafik lingkaran. Kemudian kita pilih value of individual cases. Kemudian kita pilih define. Nah, di sini King doang yang kita masukin karena di soal dimintanya adalah penjualan merek King saja. Kemudian kita pilih variabel, kemudian kita pindahkan bulan. Kemudian kita pilih title, di line 1 kita tulis penjualan King. Kemudian di line 2 itu adalah periode bulan ke-1 sampai 7. Kemudian kalau sudah kita continue dan oke. Nah, grafiknya keluar. Nah, kalau begitu berarti untuk latihan 2 ini udah selesai. Nah, ini kalian datanya bisa kalian save, bisa file, kemudian save as, pilih tempat yang kalian mau, misalnya data, di data misalkan 2 grafik, kemudian tinggal kalian save. Nah, untuk yang outputnya juga sama, caranya untuk save-nya adalah file, save as, kemudian latihan 2 grafik. Oke, kemudian kita pilih save. Nah, ini udah ke save ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian udah save, cukup sekian materi pertemuan pertama ini. Semoga kalian bisa memahami ya teman-teman materinya. Kalau misalkan masih ada yang bingung, boleh ditanyakan. Thank you teman-teman semuanya.